Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan tahun ini. Tepatnya dari tanggal 27 Ramadan hingga sholat Idul Fitri di bulan Maret 2025 kemarin. Umroh di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Masya Allah sekali merupakan pengalaman yang benar-benar tidak akan pernah terlupakan. Kita bisa melihat bagaimana umat muslim dari seluruh dunia datang ke Masjidil Haram berlomba-lomba untuk mendapatkan amal terbaiknya, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi teman-teman yang berencana untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan, utamanya di 10 hari terakhirnya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Karena pastinya di sana ramai sekali. Simak tips dan trips berikut berdasarkan pengalaman pribadi saya, supaya nanti kalau teman-teman dapat kesempatan umroh di bulan Ramadan, utamanya 10 hari terakhir, maka teman-teman dapat menjalankan umroh secara lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang, sehingga ibadahnya lebih maksimal. Berikut tips yang akan saya bagikan. Tips yang pertama adalah soal akomodasi. Pastikan teman-teman memiliki bookingan hotel yang terpercaya. Kalau teman-teman umroh mandiri tidak menggunakan travel agent, maka sangat disarankan untuk booking langsung melalui website hotelnya seperti All Accor, Marriott Bonvoy, dan lain-lain. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita menggunakan travel agent online seperti Traveloka, Booking.com, hotel akan tidak mengakui bookingan kita dan terjadi overbook. Ketika kita datang ternyata hotelnya udah penuh. Ini ada beberapa jamaah yang mengalami, meskipun tidak semua ya. Ada juga teman-teman saya yang ketika datang booking menggunakan Agoda atau Booking.com itu tidak ada masalah, ada juga. Namun supaya lebih aman, maka gunakanlah platform dari hotel tersebut. Nah, saya pribadi kemarin menggunakan Airbnb. Jadi saya booking menggunakan Airbnb dan alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali. Jadi diperhatikan teman-teman, pastikan teman-teman memiliki bookingan hotel yang benar. Tips kedua adalah usahakan mencari hotel yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Jadi jangan cari hotel, sebisa mungkin jangan cari hotel yang jaraknya 40 menit jalan kaki atau butuh naik bis atau naik taksi. Kenapa? Karena kalau teman-teman naik bis itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ketika pulang antri dulu ya kan, terus naik bis lagi. Nah ini juga bisa jadi membuat teman-teman cenderung malas untuk ke Masjidil Haram gitu kan, karena harus antri, perjalanan lebih lama dan segala macamnya. Memang mungkin bisa teman-teman bilang, oh kalau gitu kita coba naik taksi saja, taksi toh murah, bener. Tapi masalahnya karena Masjidil Haram itu sangat penuh sekali, ramai sekali di sana, seringkali jalannya itu ditutup. Jadi yang bisa lewat itu hanya bis. Jadi kalau teman-teman hotelnya jauh dan pengen praktis, itu jadi nggak bisa karena nggak bisa naik taksi, harus naik bis. Sehingga kalau teman-teman bisa booking hotel yang jalan kaki dari Masjidil Haram, itu akan jauh lebih fleksibel dan dan lebih efisien waktu yang teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman bisa fokus lebih banyak sama ibadah tanpa perlu khawatir bagaimana saya pulang, bagaimana saya menuju Masjidil Haram. Nah, tadi teman-teman udah nyiapin hotelnya, udah booking hotelnya, dan hotelnya sebisa mungkin yang jalan kaki teman-teman ya. Selanjutnya, ketika teman-teman udah berangkat nih, teman-teman perlu persiapan diri bahwa ada kemungkinan diturunkan oleh busnya atau oleh taksinya tidak di depan hotel. Jadi karena hotelnya itu dekat dengan masjid, ya kan, dan jalanan itu sering banget ditutup, yang terjadi itu bis tidak bisa masuk ataupun taksi tidak bisa masuk, sehingga teman-teman akan diturunkan di jalanan. Teman-teman harus bawa tuh koper, semua tentengan yang teman-teman bawa, yang teman-teman miliki. Jadi tips dari saya adalah, pertama, pastikan sendal kalau teman-teman udah berihram ya. Pastikan alas kaki yang digunakan itu sendal yang nyaman untuk jalan jauh. Yang kedua, jangan terlalu banyak tentengan. Mungkin satu atau dua koper dengan tas ransel sudah cukup gitu ya. Kalau banyak tentengan lagi, nanti teman-teman susah sendiri ketika membawa barang-barang dari lokasi diturunkannya teman-teman menuju ke hotel. Nah, saya pribadi kemarin alhamdulillah bisa diturunkan depan hotel. Karena waktunya tepat sekali. Saya sampai di hotel itu sekitar jam 2-an, masih ada 2 jam setelah asar, tapi sudah 1 jam setelah zuhur. Nah, alhamdulillah jalanannya dibuka. Tapi supir saya sudah wanti-wanti, supir taksi saya udah wanti-wanti, Pak ada kemungkinan nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, Bapak nanti saya turunkan 10-15 menit jalan kaki ya. Nah 10-15 menitnya ini hati-hati nih, bisa jadi sebenarnya 15-20 menit atau bahkan 30 menit kalau dari pengalaman jamaah yang lain. Jadi siap-siap teman-teman. Bukannya mereka tidak mau mengantar, tapi mereka tidak bisa mengantar sampai ke depan hotel. Jadi bawalah barang-barang yang kiranya mudah untuk dibawa apabila memang harus
berjalan kaki. Tips yang keempat adalah usahakan untuk datang lebih awal ke Masjidil Haram sebelum waktu sholat tiba. Jadi pengalaman saya kemarin, 1 jam sebelum azan berkumandang, itu masjid sudah lumayan penuh, udah sangat ramai. Bahkan 30 menit sebelum azan berkumandang, itu udah banyak akses jalan yang ditutup. Jadi kalau teman-teman mau pilih nih lokasi mana yang teman-teman suka di extension gitu misalnya, maka teman-teman baiknya datang lebih awal 1 jam atau setidaknya 45 menit deh sebelum azan berkumandang. Jadi teman-teman masih bisa masuk, masih bisa pilih lapak gitu kan. Lebih waktunya nggak masalah. Kita datang ke Masjidil Haram untuk beribadah, ya udah lebih waktunya kita perbanyak sholat, kita perbanyak ngaji, ya kan? Atau kita bisa juga istirahat di masjid. Nah itu tips selanjutnya teman-teman. Tips selanjutnya yang lumayan penting buat menurut saya adalah seimbangkan antara beribadah dengan istirahat teman-teman. Jadi kalau bulan Ramadan itu waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir ya teman-teman ya. Maka pastikan di malam hari itu kita benar-benar dalam kondisi prima siap untuk beribadah sama Allah. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman di siang hari misalnya merasa capek, merasa butuh tidur siang agar malamnya istirahat lebih baik, tidak apa-apa. Maka teman-teman kembali ke hotel siang-siang, habis subuh gitu kan, kembali ke hotel, tidur, istirahat, sholat zuhur di hotel pun tidak masalah gitu. Nanti menjelang asar teman-teman sudah berangkat ke masjid, udah gak keluar-keluar lagi sampai sholat subuh. Nah itu tips yang bisa saya berikan. Jadi fokusnya ibadah di malam, siangnya istirahat. Tapi kalau teman-teman sanggup siang, sore, malam ibadah di masjid, lebih bagus lagi. Tapi poin saya adalah jangan dipaksakan, prioritaskan kualitas ibadah terbaik di 1/3 malam terakhir. Itu teman-teman ya. Saya pribadi kemarin sempat 1 kali merasakan saya nggak kuat lagi, saya capek banget. Akhirnya saya putuskan saya tidur di hotel zuhur, dan saya merasakan ibadah malam saya kualitasnya jauh lebih baik karena saya fit, energinya banyak dibandingkan ketika saya 5 waktu sholat di dalam masjid. Karena sholat dalam masjid itu butuh perjuangan teman-teman ya, jalannya jauh, di sananya juga cari lokasinya. Jadi kalau sholat dalam masjid itu paling nggak butuh 1 jam karena jalan, sholat, balik 1 jam sampai 2 jam bahkan. Nah, tadi kan saya udah bilang teman-teman ya, saya itu biasanya setelah asar sudah tidak keluar-keluar lagi sampai subuh. Nah, sehingga tips-tips selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan dari asar sampai subuh. Tips nomor 6 adalah bawa makanan berat untuk berbuka. Jadi untuk buka puasa, takjil teman-teman tuh gak usah khawatir, pasti minimal dapat kurma dan air zam-zam dimanapun teman-teman berada. Mau di rooftop, mau di bawah, itu pasti dapat itu. Karena banyak yang berbagi ya. Namun, teman-teman kuat nggak untuk menahan lapar? Pertanyaannya gitu kan. Nah, belum tentu ada roti atau makanan berat lainnya yang cukup untuk mengenyangkan teman-teman. Masalahnya adalah waktu selesai sholat maghrib itu sekitar jam 7 malam, dan sholat isya itu dimulai jam setengah 8, setengah 9. Jadi kita punya waktu 1,5 jam. Kalau kita keluar masjid setelah sholat maghrib itu udah habis setengah jam, kita cari makan setengah jam, terus kita masuk lagi setengah jam. Jadi buru-buru sekali dan tidak enak sekali. Nah, saran dari saya adalah teman-teman bawa makanan berat sejak pas masuk ke dalam masjid di asar. Jadi teman-teman bawa kotak makan, udah bawa roti, bawa nasi, kalau perlu udah bawa lauk, sehingga ya udah setelah selesai maghrib teman-teman bisa di dalam masjid aja, teman-teman makan, nggak perlu keluar lagi. Waktunya lebih efektif dan juga teman-teman bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Karena kalau teman-teman keluar, tempatnya bisa jadi diambil orang nanti kan. Baru nanti setelah sholat subuh teman-teman keluar balik ke hotel untuk istirahat. Nah selanjutnya teman-teman adalah di dalam masjid itu, di dalam Masjidil Haram, memang di rooftop misalnya rooftop extension itu ada tempat wudhu ya. Tapi di sebagian besar Masjidil Haram itu tidak ada tempat wudhu, sehingga kalau teman-teman batal wudhunya teman-teman harus keluar masjid. Maka tips selanjutnya dari saya adalah bawa botol semprotan untuk wudhu. Jadi teman-teman bisa kalau sekedar batal wudhu, teman-teman bisa nggak perlu keluar, teman-teman wudhu aja, isi air zam-zam, teman-teman wudhu pakai botol semprotan tadi. Nah bisa dilihat nanti tutorialnya di YouTube, dicari aja bagaimana wudhu menggunakan semprotan atau menggunakan semprotan itu ada cara khususnya ya. Selanjutnya teman-teman bawa power bank. Power bank ini lumayan penting, terutama kalau teman-teman ngajinya pakai Quran, karena ngajinya pakai Quran ya. Jadi di Masjidil Haram itu tidak ada tempat buat ngecas. Kalau teman-teman butuh handphone, maka jangan lupa power banknya, karena kita mau berlama-lama ada di masjid kan, dari asar sampai dengan subuh.
Terakhir, yang menurut saya opsional tapi tidak kalah penting, bisa membuat teman-teman ibadah dengan lebih nyaman, adalah bawa sejadah yang bisa dipakai buat nyender. Karena tempat kita lama-lama banget duduknya akan berlama-lama di masjid, namun belum tentu dapat lapak yang bisa nyender. Nah, hampir banyak sekali orang-orang di sana yang membawa sejadah yang bisa nyender, dan itu sangat amat membantu teman-teman untuk agar badan teman-teman nggak pegel ya, punggungnya tuh lebih nyaman. Nah, selain itu, sejadah itu bisa dipakai untuk ngetek tempat teman-teman. Jadi misalnya teman-teman lagi pengen ambil air zam-zam, teman-teman buka sejadah itu gak ada yang nempatin. Tapi kalau gak ada sejadah itu pasti langsung diambil sama orang. Jadi itu fungsinya sejadah teman-teman ya. Bawa sejadah sebisa mungkin, bawa yang multifungsi, bisa sekalian buat nyender. Sekian tips dan triks dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah berniat untuk bisa melakukan umroh Ramadan bisa segera diwujudkan oleh Allah, diundang oleh Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini bisa segera dipanggil untuk melaksanakan umroh, terutama di 10 malam terakhir. Jangan lupa komen dan like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.